Jemaat atau pendeta, Bang? Iya. Pendeta, wih keren. Pendeta ya? Kristen sajalah, Kristen sejati. Jemaat ya, jemaat aja ya. Kalau pendeta kan ya agak-agak berilmu gitu lah, agak tahu lah sih. Kalau jemaat, aduh kadang yang nggak tahu sih Bible. Gurunda, Mari dulu monitor. diskusi, dari situ kita mulai tahu. Diskusi dulu lah. Oke Bang. Bang Kores, Bang Handi, Mama Gak ada yang mau ngomong. Silakan aja Bunda dulu. Aduh. Telepon Kores, ku telepon. Kores ini numpang tidur kok Kores. Nih, ku telepon ya. Nanti dia lagi apa? Lagi nelpon. Wih, Mama Silakan Bang. Gurunda, monitor. Dia ada si singa Silakan, singa. Ya, saya bertanya ya pada Islam. Boleh Bang. Coba kalian tunjukkan Tuhan itu. Hah? Tunjukkan Tuhan. Ya, pertama saya tanya dulu definisi Tuhan menurut kalian apa itu? Tuhan itu Bang, jadi secara umum, secara KBBI ya, Tuhan itu yang kita ibadahi, yang kita beribadah kepadanya, yang kita menyembah kepadanya, yang maha kuasa, yang maha pencipta. Itu definisi Tuhan garis besarnya ya. Oke. Kalau begitu, coba orang Islam siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau apa Bang? Coba secara Kristen definisinya dulu. Perbuatannya dulu. Baru kita lanjut Bang, lanjut dulu. Nanti jangan-jangan menurut kau Tuhan itu yang mati terkutuk lah segala macam. Coba definisi Tuhan menurut kamu apa Bang? Iya, pencipta langit dan bumi. Oh, itu Tuhan ya. Maha kuasa, sama. Jadi, apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi? Betul. Woi Mama, ampun DJ. Sekarang kutanya kalian, Allah kalian apa ciptaannya? Allah menciptakan seluruh alam jagat raya ini. Oh, itu Allah Abraham, Isa, Israel, nggak ada hubungannya dengan Allah orang Arab. Nggak ada. Loh, di dalam Al-Quran kami, ya Tuhan tunjukkan ayatnya. Apa itu? Bahwa sebentar kasih tunjuk saya dalilnya ya, datanya di Biblemu, Yesus menciptakan langit dan bumi ya. Itu bukan menyembah Kau dengar dulu lah. Kau itu sebentar saya tunjuk saya tunjuk data bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi ya beserta isinya. Sebentar saya minta dalil dari Biblemu. Yesus yang kau tuhankan itu pencipta langit dan bumi ya. Kasih ya. Awas kalau kau nggak kasih ya Bang ya. Di dalam Al-Quran kami ya, walillahi ma fis samawati wal ard. Saya buka datanya ya. Ini Bang, di dalam surah, bentar, karena banyak ya di dalam Al-Quran itu ya. Di dalam surah Al-Kahf ya, Al-Kahf 38, surah Al-Kahf ayat 38 ya. Sesungguhnya Allah benar-benar telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini Bang, ada penjelasannya, ada firmannya dalam Al-Quran kami, konfirmasinya dalam Al-Quran kami. Sekarang mana pernyataan Yesus bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi di Biblemu? Bang, Bang Singa, jangan-jangan kau ini singa ompong. Singa. Oh, singa. Dia nggak tahu ya buka mute. Ini kita buka mute ya singa. Gurunda belum monitor ya Gurunda ya. Sekarang mana tulis apa data di Biblemu Yesus menciptakan langit dan bumi seperti yang kau sampaikan tadi Bang. Wih, Abang. Singa ompong nih kayaknya ya teman-teman.
Di dalam itu tadi di surah Al-Kahf ya, sekarang di surah Ibrahim di ayat 32 sampai 34. Allah yang telah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu, dan seterusnya. Itu ada ya firman Allah dalam Al-Quran, pernyataannya, konfirmasinya. Sekarang mana konfirmasi Yesus di Bibelmu? Bahwasanya dia menciptakan Allah langit. yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Di dalam Al-Quran kami, ya, apapun itu Allah sudah mengkonfirmasi dia menciptakan langit dan Itu bumi. Sekarang klaim. menurut loh, klaim ini dalil. Bisa Sekarang dalil dibilang, di Bibelmu aku mana? yang- Data di Bibelmu. Dalil di Bibelmu mana? Islam itu Data dulu, data. Ku mute kau kalau nggak nunjuk data. Berarti kau pembohong, penipu. Nah, Mana data di Bibelmu, penipu? kenapa enggak? Penipu. Mana Mari, data di Bibelmu junjunganmu. Yesus menciptakan langit dan bumi, penipu? Ada Tuhan orang Islam. Enggak ada kawan-kawan ya. Batu Enggak ini. ada, dia cuma bacot. Ternyata Batu dia ini. singa ompong kawan, singa ompong kau ya. Hanya Enggak ada batu di dalil ya, Mekah. enggak ada data ya, cuma imani doang ya. Cuma imani doang ya Bang ya. Aduh kasihan Datanya kali. udah Mana? Tunjuk datanya. Kalau kamu udah kasih data tadi kok ini, saya kasih, kita tunjuk ya biar dia baca ya. dengarkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan kau Nah, bilang belum Yesus begitu. kuclo. Woi, di mana situ Yesus? Pada mulanya. Mana Yesus? Kau bilang Yohanes Yesus ayat kok? 3, Yohanes Kau 1 ayat memang 3. pembohong, kau penipu. Kau bilang Jadi Yesus. nggak ada Tuhan orang Islam. Jadi ngurusi Tuhan orang, Tuhan yang Mulai hanya dia batu di Mekah. mulai dia sakit Mekah jiwa. yang mulai kan? Mulai sakit jiwa dia. Mana Nah. itu tadi yang kau itu? Maka- Kau ini singa ompong kau. Tadi kau bilang Yesus yang menciptakan bumi dan langit. Mana? Penipu kau, pembohong. Kerjamu ya Ini bisa Yohanes terkomal 1 penipu ya. Sekarang mana? Yohanes 1 ayat 3. Pada mulanya, pada akhirnya. Sekarang Tuhan orang Islam nggak ada. Silakan Bunda. Hanya Domba lah. batu. Bunda. Ya, oke. Bisa dialog baik-baik, anjing jantan, singa jantan. Singa. Tahu pun udah nggak baik, kok minta pula orang baik. Kan jelas Tuhanmu hanya batu di Oke. Mekah, kan? Oke, baik. Ya kan? Oke, saya jelaskan boleh? Ayo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad di 1400 tahun silam menerima wahyu, menerima kemudian pemberitaan, di mana Nabi Muhammad sebelumnya tidak mengerti, tidak mengetahui tentang pewahyuan. Seketika datang kepadanya pemberitaan, lalu Nabi Muhammad diperintahkan berkata kepada seluruh manusia, Qulu amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Kami beriman kepada Allah. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Lalu dikatakan, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada Tuhan mereka. Jadi Nabi Muhammad itu diajarkan untuk beriman kepada pencipta langit dan bumi yang pernah menyatakan wahyunya kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa alaihissalam. Itu
yang perlu saudara pahami. Nah, Ya, jadi jangan terus minta sabar dulu, diskusi. sabar dulu. Ya udah, silakan Anda tunjukkan kepada saya Nah, dalil yang tunjukkan sama. padamu Sabar dulu bang, bahwasanya sabar dulu bang, abang, Muhammad sabar itu dulu, hanya sabar menyembah dulu Allah orang bang. Mekah. Sabar dulu bang, sabar dulu, sabar. Tenangkan setan yang ada dalam dirimu, boleh kan? Diskusi baik itu boleh kan? Ya. Sekarang sebelum Anda menyerang Islam, tolong tunjukkan dulu bahwa Theos yang kalian sembah, yang nuzul menjadi manusia dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, itu adalah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Silakan. Silakan. Ya, Singa- aku berkata singa, tadi silakan. bahwasanya tunjukkan Tuhan orang Islam, jangan berkata Allah Abraham, Isa, Israel, sementara kitabmu melarang untuk berteman dengan Allah dengan orang Yahudi. Berarti nggak ada hubungan. Sekali lagi saya katakan, tadi saya sudah membaca dalil. Iya, dalil Qulu itu ya, amanna tapi billah buktinya wa ma sekarang bukti. unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Jadi Anda tidak punya hak kemudian untuk memilah. Karena itu iman kami, itu kitab suci kami. Anda siapa? Anda hanya menggonggong, hanya menolak. Wajar kan? Tapi jangan penolakan Anda itu justru Anda jadikan sebagai serangan yang melumpuhkan agama saudara. Sekarang permasalahannya, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, di situ ada Theos mengosongkan dirinya, lalu tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri menjadi manusia dan mati disalib di atas tiang atau di atas pohon. Pertanyaan saya, tolong buktikan kalau Theos yang ada dalam agamamu yang turun menjadi manusia itu adalah Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Silakan Anda tunjukkan bukti itu. Ayo. Sekarang soal Yesus sudah ada di sorga. Sekarang Muhammad di mana? Saya tidak tanya itu, Bang. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Untuk Theos. apa kau lagi berkubang ke belakang? Theos. Yang saya tanya Theos. Theos. Orang Tuhan kami itu Alfa dan Theos Omega. yang datang, Theos yang datang menjadi manusia, kamu buktikan kalau itu adalah Tuhannya Yahudi, Tuhannya Abraham, Tuhannya dia sudah ada Ismail, sebelum Tuhannya Abraham. Ishak. Dia sudah ada sebelum Buktikan. Abraham. Tolong buktikan. Jangan cuman begitu, dia sudah ada. Memang Tuhan itu ada sebelum Abraham, betul. Yang saya tanya, Theos. Filipi 2 nomor 6, Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya mengambil rupa manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Buktikan kepada saya bahwa Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub turun ke bumi menjadi makhluk. Di mana itu bisa menjadi bukti bahwa itu adalah Tuhannya Abraham? Ingat, dia cuma dikutuk oleh Paulus. Katanya mati nebus dosa. Sekarang buktikan kalau itu. Jangan terus ngomong. Buktikan ke saya. Ya, Saya minta buktikan. bukti. Nah, silakan. Nah, nanti buktikan Silakan Anda jelas nggak ada buktikan. Tuhan orang Islam. Sekarang Anda buktikan kalau itu Ini adalah Ini dia. Abraham punya Tuhan. Silakan. Iya. Karena dia berkata dalam buku Wahyu, aku Alfa dan Omega. Berarti dia awal di akhir. Alamak, saya tidak butuh yang seperti itu, Bang. Saya butuh bukti bahwasanya yang nuzul, yang Theos yang nuzul menjadi manusia itu adalah Tuhannya Abraham. Itu yang saya butuh. Bukan cuman klaim sepihak. Yang tak Itu loh. terbukti, kalian mengatakan Allah kalian menciptakan langit dan bumi, itu tak terbukti. Datanya sudah Astagfirullahaladzim. Ini singa ompong Saya- ini. Bukan singa ini, anjing kurap. Iya kan? Nah, karena kalian klaim-klaim padahal Nyambung nggak ada bunda hubungan masalahnya. dengan orang Anjing Yahudi. kurap. Nggak ada. Saudara, Aduh. Suruh saudara, musuhan dengan orang saudara, anjing kurap, dengar. Tuhan yang datang di dalam kitabnya Yahudi juga cuman klaim.
Tidak ada yang pernah melihat Tuhannya Yahudi menciptakan. Itu cuman klaim. Tuhan itu memang mengajarkan, akulah yang menciptakan alam semesta. Itu Tuhan memang mengklaim seperti itu. Yang Tapi pasti, di sini dengar dulu anjing kurap dengar. Yang menjadi permasalahan di sini anak bayi yang kau tuhankan itu. Abad Tugasmu ke-7. buktikan. Anak bayi itu yang Kami harus abad kau pertama. buktikan. Kami lebih Ayat dengar. Anak bayi itu yang kemudian dibunuh oleh Romawi, yang keluar dari kubur, yang kau tuhankan itu, kau buktikan kalau itu Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak. Silakan. Dia kan sudah bilang datang. dia Alfa dan Omega, mau apa lagi? Itu kan klaim saja, klaim dari orang. Dengar. Itu klaim dari pengarang kitab Wahyu, kitab mimpi, kitab Itu yang baru dituliskan oleh Abad pemimpi. ke-7. Sekarang kau tunjuk kepada saya di mana Yesus mengaku kalau dia adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Aku ada sebelum Abraham. Saya tidak tanya itu, kucluk. Anjing kurap, aku nggak tanya itu. Yang saya tanya pengakuan Yesus kalau dia Jadi yang adalah jelas. Tuhannya Abraham. Udah kau ke neraka, tai ayam. Udah kau ke neraka, setan alas, kau ke neraka. Apain saya dengarkan ocehan penyesatanmu? Yang saya tanya pengakuan Yesus kalau dia adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, sama seperti Al-Qur'an. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Itu yang saya minta. Tuhan datang kepada Nabi Muhammad menyatakan, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami, dan kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta kepada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Lalu diajarkan di ayat selanjutnya kemudian kepada kami, kepada Nabi Muhammad, ketika diajarkan, kul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami tulus untuk mengabdikan diri. Ini perintah Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa apa yang kami sembah dan apa yang disembah oleh keturunan Ishak itu adalah hakikat yang sama. Nah, saya minta dari kau bahwa Yesus mengaku adalah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Musa. Mana pengakuan Yesusnya? Ada? Cakar juga mulut kau nanti. Silakan Pak Cik, selamat malam Pak Cik. Dibuka mionnya Pak Cik. Selamat malam.
Ya, Pakcik dari Kristen Singapura ya, Pakcik. Malaysia saya. Oh, Malaysia. Silakan, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang saya nak bertanya ni, untuk Bang Zuma, juga untuk semua lah. Saya ada tengok satu video di TikTok pasal Buya Syakur. Dengar tak? Iya, dengar. Pakcik, dengar. Buya Syakur tu seorang, kalau menurut saya dia tu orang berilmu lah dalam agama Islam. Sebab saya ada banyak tengok video-video dia. Tapi ada dalam satu video tu saya tertarik. Sebab Buya Syakur sendiri dia pernah berpendapat peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad tu tak jelas, dia kata. Seolah-olah macam dia tak percaya, walaupun dia tak cakap secara langsung dia tak percaya, tapi dari gaya maklumat yang dia berikan tu dia macam cakap tak betul juga. Macam mana tu? Macam mana Abang Juma melihat dia ni? Dalam video Abang Buya Syakur tu saya tengok dia kata peristiwa Isra' Mi'raj tu tak ada, dia kata. Dia seorang ulama Islam Indonesia tu. Macam mana tu Abang melihat tu? Ya, kalau dasar pijakan itu kemudian saya harus menolak Islam, lalu bagaimana seluruh rabi-rabi Yahudi menolak Yesus adalah Tuhan? Bahkan bagi Yahudi, Kristen itu adalah makhluk-makhluk yang selevel dengan binatang. Orang-orang Yahudi tempat Yesus lahir di tengah-tengah mereka. Tanah mereka tempat kelahiran Yesus. Tapi tak ada satupun dari mereka kemudian mendirikan sebuah sekte agama yang berbau Kristen dan mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau Buaya Syakur satu-satunya manusia yang mengatakan Isra Mi'raj itu tidak benar, ya biarkan aja dia jadi buaya. Toh kami tidak berkiblat kepada dia. Orang yang aneh dengan keilmuan yang tidak Islami bagi kami ya lelucon. Al-Quran iman kami. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau ada orang mengatakan itu tidak benar, itu ragu, ya dia sudah kufur, berarti meragukan Al-Quran. Meragukan Al-Quran itu adalah kufur. Berarti dia ingkar terhadap syahadatnya. Tak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, tapi Al-Quran diragukannya, dibatalkannya. Orang itu jatuh kepada kekufuran. Dan memang di internal Islam mengakui bahwa ada orang-orang yang non-Muslim tampil seperti Islam, tapi ternyata mereka itu adalah orang kafir. Pura-pura fasih di dalam membahas Al-Quran, membaca Quran, memakai titel ulama, tapi ternyata mereka adalah orang-orang titipan. Mereka C6, mengaku ulama, bisa mengaji, tapi ajarannya itu menghantarkan Islam untuk murtad. Itulah orang kafir yang menggunakan pakaian Islam, sebagaimana apa yang dicontohkan Paulus, berpura-pura supaya bisa menggiring manusia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Makanya dia tidak pernah mendapatkan panggung, hanya di kalangan mereka saja. Al-Quran menyatakan Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan kemudian nabinya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masa enggak? Dia enggak percaya kemudian. Sementara Tuhan turun ke bumi percaya. Jadi bayi dibunuh manusia percaya, gitu maksudnya. Kan parah. Sementara Tuhan katanya maha bisa, Tuhan katanya maha kuasa, sampai Tuhan bisa jadi monyet, jadi orang, jadi api, jadi tiang, jadi balok, jadi bayi, katanya Tuhan itu bisa. Tapi giliran Tuhan memperjalankan satu manusia ke langit, nggak bisa katanya. Kan koplak.
Tuhan mati bisa nggak? Bisa mati, Tuhan aja bisa mati. Tapi kalau Tuhan memperjalankan manusia dari bumi ke langit, nggak bisa. Nggak bisa. Ya bisa lah. Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kalau satu buaya sakur mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak Isra Mi'raj, lantas Anda ingin menggoyahkan iman kami, lalu saya dong boleh mengatakan seluruh orang-orang Yahudi mengatakan Yesus bukan Tuhan. Bukti secara histori, secara tempat, Yerusalem, Palestina itu kalau Kristen masuk di sana itu diludahin. Sementara di situ katanya tempat lahirnya Yesus, di situ bermukjizat, di situ dia merubah kemudian air jadi anggur, di situ dia membangkitkan orang mati, di situ dia membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi dibilang hoaks sama orang Yahudi. Dia bilang berita dongeng, cerita-cerita tahayul sama mereka. Jadi gimana? Sementara Nabi Muhammad hidup 1400 tahun silam, di situ dia Isra Mi'raj, di situ seluruh jazirah Arab percaya kepadanya. Muncul buaya sakor, sunat pun mungkin tidak, membahas tentang Islam dengan topeng Islam, lantas dia mengatakan Isra Mi'raj itu tidak benar. Malah dia mengatakan ada foto Yesus di dalam Ka'bah. Untung dia pendek umur. Untung dia cepat ke neraka. Oh, tak apalah Abang Jumah. Saya cuma tanya gitu sebab Buya Syakur pun dia dah meninggal kan. Tak elok lah kita cakap yang tak elok pasal dia. Cuma saya mengutip daripada satu video tu Abang Jumah. Iya. Lagi pasal Yahudi tadi tu Abang Jumah. Yahudi memang dia tak percaya Nabi Isa. Yesus tu seorang Nabi. Beza di Islam dengan di Kristen. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan ya. Percaya memang, sebagai Nabi aja kagak, apalagi sebagai Tuhan, kan betul. gitu Bang. Ya betul. Terus betul. dari mana Kristen ini curi informasi kalau Yesus itu Tuhan? Bang Juma, jadi di Yahudi, Yahudi tidak mempercayai Yesus itu sebagai Nabi pun dia tak percaya. Maksudnya bagi orang Yahudi, apalagi Yesus Tuhan. itu orang tak Apalagi betul Tuhan. lah. Bukan apalagi Tuhan. Nah. Bukan Nabi apalagi Tuhan. Orang yang Terus dari mana Kristen ini? Kristen jadi dari Bang mana Juma, mendapatkan ilmu Tuhan turun jadi daging manusia? Dari mana ilmunya? nah Bang Zuma macam ni. Di Kristen dan Islam tu sama. Nabi Islam percaya Nabi Isa tu sebagai Nabi, orang Kristen pun percaya sebagai Nabi. Orang cuma Tapi munafik. cuma Kristen percaya Nabi cuma Yang ditanya, dan saya memang percaya orang Islam yang jawab. cuma dan saya akui orang Islam tu banyak yang lebih menghormati Nabi Isa tu, banyak Di luar lebih negeri jauh pun daripada orang opennya Kristen sendiri. begini ya. Bego. Iya, Bang. Yang Orang ditanya itu kau Yahudi- jawab Bang. Orang Yahudi itu jangankan Yesus Tuhan, mengakuinya Nabi saja kagak. Nah, Kristen ini Iya, bukan Bang, Yahudi, bukan pemilik Mesias. Kristen ini bukan pemilik kitab. Kristen bukan pemilik sejarah. Kristen bukan pemilik tempat. Kristen bukan pemilik Yesus. Kristen hanya penumpang gelap, penerus agama politeisme Romawi Yunani. Nah, dari mana Kristen mendapatkan kemudian pengajaran Tuhan turun ke bumi jadi manusia, dibunuh manusia? Apakah itu dari Yahudi atau dari nenek moyang Roma Yunani? Silakan. Abang Juma tak tahu, jangan tanya saya tak pandai lah Abang Juma, cuba saya bertanya yang Pakcik. jangan. Kalau Abang Juma tanya saya yang lebih dalam tu tak tahu saya. Minta maaf. Okey, minimal Pakcik, minimal yang Anda bisa jelaskan ke saya, sebelum orang Roma memeluk agama Katolik, orang Roma tadinya menyembah siapa? Orang Roma menyembah siapa sebelum
sebelum kedatangan Nabi Isa di tengah-tengah bangsa Yahudi itu ke? Ya, Maksudnya ya. dia orang ni penyembah dewa-dewa, penyembah dewa-dewa dia orang. Betul. Betul sobat pakcik. Pintar, pintar. Sejatinya ketika mereka berpindah kepada ajaran Yesus, sejatinya mereka sunat dulu dong. Ketika mereka pindah ke ajaran Yesus, sejatinya mereka meninggalkan kebiasaan lama, menyembah kepada sosok dewa yang nusul menjadi manusia. Sejatinya ketika dia benar-benar pindah ke ajaran Yesus, jangan makan babi, dan mereka harus sunat, dan mereka merubah ibadah-ibadah moyang mereka hari Minggu berubah menjadi hari Sabtu. Betul? Sebelum maksudnya kalau Abang Juman tanya pasal apa agama dia, apa yang dia sembah sebelum Nabi Isa tu, tak tahu, tak ada siapa yang tahu agaknya, tak ada diceritakan, tak ada sejarah pasal tu. Orang-orang Roma, bang, percaya kepada dewa-dewa. Dewa nusul menjadi manusia, mereka percaya. Dewa turun ke bumi menjadi manusia, mereka percaya. Nah, mereka pemakan babi, mereka ibadah Minggu, ritual pesta kepercayaan keyakinan mereka hari Minggu. Mereka tidak bersunat. Sejatinya ketika mereka menjadi pengikut Yesus, maka mereka harus ganti pakaian, bukan Yesus yang memakai pakaian mereka. Ini kok jadi Yesusnya yang harus mengikuti pola agama mereka, nenek moyang mereka. Harusnya kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka menjadi Yudaism. Bukan Yesusnya yang digiring menjadi Romawi Yunani. Bukan, Yesus jadi dewa lah, Yesus menjadi anak-anak dewa. Jangan begitu dong. Kalau mengaku sebagai pengikut Yesus, harusnya orang Roma yang menghentikan semua prosesi ritual agamanya masuk ke dalam sistem kepercayaan Yahudi. Apa itu? Pertama, mereka harus menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu poin pertama. Yang kedua, mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat Torah, kebiasaan Taurat, kebiasaan orang Yahudi terhadap hukum Torah. Sunat, tidak makan babi, ibadah Sabtu, harus ikut ke situ. Jangan justru ajaran Yesusnya yang dipretelin masuk ke dalam ajaran politeisme. Makanya saya katakan, apa sih agama orang-orang Roma sebelum mereka mengaku Kristen, sebelum mengaku Katolik? Oh, mereka menyembah dewa-dewa. Setelah mereka masuk ke ajaran Yesus dan mengganti merek mereka sebagai Katolik, apa yang mereka lepaskan dari cangkang agama Roma Yunani? Kepercayaan, keyakinan, nyembah kepada dewa-dewa, politeisme. Apa? Enggak ada. Cuman Zeus diganti Yesus, itu aja kan? Tapi dewa-dewa menyembah kepada roh, makan babi, tidak bersunat, ibadah Minggu, jalan kan? Jalan. Natal, jalan. Sinterklas, jalan. Apa yang berubah? Tak ada yang berubah. Cuman Zeus berubah Yesus, itu aja. Yang kedua yang berubah, dulu nenek moyang mereka tidak punya kitab. Sekarang ketika mereka menjadi Katolik, sudah punya kitab. Apa itu kitabnya? Surat-surat yang ditulis oleh orang-orang mereka sendiri, lalu kemudian diseleksi, lalu mengambil terjemahan kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta, digabungkan menjadi satu. Resmilah menjadi kitab suci mereka. Itu. Nah, sekarang apa pembuktian narasi saya? Orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa masih ada nggak hari ini? Masih. Kenapa nggak ikut Kristen? Ya enggak lah, karena Kristen Katolik itu adalah bidat. Bagi mereka, Katolik atau merek apapun dari Kristen itu bidat. Mereka adalah Abu Dasarah. Mereka dianggap Kuranion, Kunarion. Mereka adalah anjing dan anak-anak anjing. Itu menurut pandangan orang Yahudi. Nah, sekarang ketika ajaran yang ditolak Yahudi masuk ke Nusantara, masuk ke Malaysia, justru kita yang mau terima. Nenek lu kiper. Orang Yahudi aja nolak, apalagi kami orang Islam. Najis tralala-tralili. Kalau dia diterima di Yerusalem yang katanya berasal dari sana, ya baru kita pikirkan, ini jelas-jelas ditendang di sono, kok kita pula yang di sini
Sampah bagi Yahudi, kok kita pula yang mau terima di sini. Sorry sampah bagi Yahudi, anjing bagi Yahudi, masa kita yang mau terima? Maaf maaf, kami masih berakal. Oleh karena itulah kemudian ketika saya bertanya, apa sih ajaran Roma Yunani sebelum menjadi Katolik Kristen? Oh, nyembah dewa-dewa bang, gitu ya. Berarti sama aja dengan surah-surah Paulus. Filipi 2 nomor 6 nomor 7, dewa turun ke bumi, tidak mempertahankan kedewaannya melainkan mengosongkan diri lalu mengambil rupa manusia. Lah, apa bedanya dengan dewa-dewa mereka? Gak ada bedanya berarti, cuman ganti label ajanya. Buktinya semua data-data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Tuhan Elohim, Eloah, diganti semuanya menjadi dewa Theos. Bang Juma, kalau Kenapa gitu orang Yahudi aja menganggapnya sampah? Gimana kami mau terima, Cak Ayu? Ya gimana Pak Cik? kalau macam tu Bang Juma, maksudnya orang Yahudi tu dia masih menunggu sampai sekarang. Masih Kedatangan menunggu Mesias tu, kalau akan dia tak datang percaya Nabi Mesias. Isa, oh maksudnya Tapi anehnya bang, ya bang, gimana? Ya, Lanjut. Maksudnya kalau gitu Syukran, orang Bang Yahudi tu, maksudnya orang Yahudi tu masih menunggu kedatangan Mesias. Sedangkan Mesias kan dah datang 2000 tahun yang lalu, bang. Maksudnya orang Yahudi masih Mereka menunggu lagi. Mereka menolaknya kenapa? Karena mereka itu menunggu Mesias seperti Hezekiah, Gedeon, Musa, Daud, Salomo. Yang mereka tunggu itu level kayak gitu. Sementara yang diutus kepada dia hanyalah Mesias yang mengembalikan kejayaan Taurat, bukan kejayaan kerajaan mereka, tapi kejayaan hukum Tuhan. Ketika dia datang, makanya ditolak. Tapi nanti ketika ia datang untuk kedua kalinya, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Tak ada seorang pun dari mereka yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Oh, ternyata yang dulu kami tolak itu benar-benar Mesias rupanya. Begitu juga di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ternyata ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, barulah mereka sadar ternyata Mesias yang ditunggu itu ternyata Yesus ini. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, udah terlanjur ditolak. Begitu juga Kristen akan ditendang bokongnya sampai ke neraka oleh Yesus. Manik Itu bang, karena Kristen ini abangku mengacaukan ajaran Kristen Yesus. percaya, Bang Juma. Percaya apa? percaya Nabi Isa itu Mesias. Percaya? Ya, Mesias memang di mulut, tapi prakteknya Mesias itu adalah Tuhan. yang disembah di gereja. Berarti dianggapnya Tuhan. Berarti mereka anti. Mulut mengatakan ini adalah seekor sapi, tapi dalam hatinya diam-diam, tapi dia adalah ayam loh. Mulut mengatakan dia Mesias, dia utusan Tuhan. Tapi faktanya di gereja kalian menyembah dia, berarti kalian tidak menganggapnya Mesias. Karena Mesias itu cuma level manusia yang diurapi Tuhan. Dituhankan, berarti mulut mengatakan dia Mesias, tapi praktiknya dia adalah Tuhan, dewa. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, percuma mereka beribadah menyembah aku, percuma. Sebab apa yang mereka kerjakan adalah perintah manusia. Percuma. Makanya kalian diusir. Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan tu. Bukankah kami memanggil, bernubuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu juga, wahai Yesus? Aku Yesus berkata pada saat itu, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Halilintar. Apakah abang mau disepak sama Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepadanya, enyahlah daripadaku. Kalian, siapa kalian ini? Kristen.
Karena Abang hanya maksud- Kristen yang bermujizat mengusir setan bernubuat pakai nama Yesus. Bang Juma, maksudnya Nabi Begitu. Isa ni besar juga ya, tokoh Nabi Isa ni dalam Islam, sebab yang datang di akhir zaman tu pun Yesus. Ya. Loh. Yes, Kenapa bukan betul. Rasul? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Pintar sekali abangku ini. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang datang? Pertama, karena Nabi Muhammad tidak pernah muncul duplikatnya untuk menyesatkan manusia. Tidak ada Nabi Muhammad keluar dari kubur pada hari ketiga, lalu keluar, kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Sedangkan duplikat Yesus ada. Ada yang mencoba menyesatkan umat manusia dengan berpura-pura menjadi Yesus. Siapa dia? Penyesat. Di mana Yesus mengatakan itu? Banyak dalilnya. Ketika dia mengatakan Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 30. Ketika dia mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa itu maksudnya? Ada penyesat datang memakai nama Yesus. Penyesat ini menyesatkan banyak orang mengatasnamakan Yesus. Aku Yesus, aku Yesus, aku Kristus. Maka dia turun untuk yang kedua kalinya. Kenapa dia harus turun? Dia di hari terakhir nanti akan dihakimi oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117, Allah berfirman kepada Nabi Isa, wa iskalallah ya Isa a'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak Surah pernah berapa, Bang? mengajarkan sesuatu. Hah? Di surah berapa tu tadi? Di Al-Quran ya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Aku tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makultu lahum illa ma amartani bi. Aku pada saat aku turun di tengah-tengah mereka, aku hanya mengajarkan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 12:49-50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan apa yang kuperintahkan itu adalah firman yang benar, yang adalah berasal dari Bapa yang hidup, adalah firman yang hidup, adalah hidup yang kekal. Lalu dikatakannya lagi, wahai Maria, jangan kusentuh aku, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Yohanes 4 nomor 24 dan nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Berarti Al-Quran betul. Makanya dia turun. Dia turun untuk apa? Dia menjadi hakim. Kenapa dia harus menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Orang-orang yang telah mempermalukannya di hadapan pencipta langit dan bumi. Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Selama 3 tahun, selama 33 tahun dia di bumi. Adakah dia mengajarkan sembahlah aku? Tidak. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen berbondong-bondong hari Minggu untuk menyembah Yesus? Siapa yang kemudian mengajarkan orang Kristen pada hari Minggu berbondong-bondong menyembah kepada Kristus Yesus? Siapa yang mengajarkan itu? Yesus kagak, ibunya Yesus kagak, bapak tirinya kagak, murid-muridnya juga kagak. Lalu siapa yang mengajarkan? Berarti nubuatan tergenapi di Kristen. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus di atas muka bumi ini? Kristen, tak ada yang lain. Berarti penyesat yang banyak itu siapa? Kristen, bang. Siapa lagi? Ada nggak kelompok manusia banyak yang membawa nama-nama Yesus di dunia ini selain Kristen? Tak ada. Ada nggak yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus di atas muka bumi selain Kristen? Tak ada. Yesus turun ke dunia untuk yang kedua kalinya, sebagaimana yang dikatakan, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un.
Ketika Nabi Isa turun untuk yang kedua kalinya, ternyata dia membawa tanda hari kiamat. Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31, tanda kedatanganku adalah tanda datangnya hari kiamat. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak di tengah langit aku sebagai anak manusia, seluruh manusia akan melihat aku, dan seluruh manusia akan meratap. Subhanallah. Apa yang diterangkan Al-Quran? Nabi Isa turun sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Berarti yang kalian sembah itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang kalian puja-puja di gereja itu siapa? Kenapa kalian ditendang? Penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itulah fungsinya Yesus turun. Nabi Muhammad untuk turun kedua kalinya, untuk datang kedua kalinya, ngapain? Ngapain? Toh kebenaran sudah disampaikan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran Islam sudah ditorehkan, bimbingan manusia sudah diberikan, yang hak sudah jelas, yang batil sudah jelas, jalan lurusnya sudah jelas. Apalagi? Silakan Anda milih. Anda mau kafir silakan, Anda mau beriman silakan. Ngapain saya turun? Semuanya sudah kutorehkan. A sampai Z sudah kujelaskan. Ini yang harus kau lakukan, ini yang tidak boleh kau lakukan. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku, dan aku ridha Islam itu adalah sebagai agamamu. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kubur silakan. Untuk apa dia datang lagi? Tak penting kan? Yang datang itu yang disalah artikan, yang disalah jalankan ajarannya, yang dilencengkan ajarannya. Dia malu di hadapan Tuhannya sampai dia berkata, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Yang aku sampaikan adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas kan? Ada enggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ada enggak? Enggak ada. Tapi Yesus mengajarkan cukup menyembah kepada ilah yang telah mengutus dirinya. Selesai. Begitu bang. Makanya Yesus datang karena ada yang terdakwah. Siapa yang terdakwah? Yang diusir. Siapa yang diusir? Yang memanggilnya Tuhan, bermujizat, mengusir setan pakai namanya. Siapa itu? Ayo mari kita sama-sama menyebutnya. Siapa itu? 1, 2, 3. Aliteng. Dah selesai. Ya Bang Rumah, saya mendengar dengan baik sekali apa yang Bang Rumah sampaikan. Alhamdulillah. Itulah Bang Rumah, betul lah. Memang agak bingung memang sebenarnya kalau kita ke dalam lagi tu memang bingung. Kalau kami final bang, kami nggak bingung. Ketika Yesus berkata hidup kekal itu, hidup kekal itu, sabar bang, nanti giliran Anda. Hidup kekal itu kan kita kejar hidup kekal kan? Bukan mati kekal yang kita kejar, hidup kekal. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, Yesus mau didudukkan kepada siapa? Sementara Tuhan itu satu-satunya, yaitu yang mengutusnya. Kalau Yesus duduk sebagai Tuhan juga berarti dua-duanya. Salah konsepnya berarti. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Markus 12 nomor 29. Ketika dikatakan Yesus juga Tuhan, berarti Yesus salah. Harusnya Yesus rubah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita, dua-duanya Tuhan yang benar. Tapi itu tidak dia ucapkan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. La ilaha illa anta wa ana Yesus Rasulullah. Selesai bukan? Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Isa banu Maryam ya bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Jelas Nabi Isa di dalam Al-Quran menjelaskan kalau dirinya hanyalah rasul bagi umat Israel saja. Matius 12 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel saja. Iya betul. Mazolang generasi. Abangku, ini terakhir. Dalam kitab Wahyu 3 nomor 9 diterangkan, orang yang bukan Israel, orang yang bukan Yahudi, mengaku-ngaku sebagai orang Yahudi padahal tidak seperti itu sebenarnya, maka mereka adalah jemaat iblis. Anda bukan Yahudi,
Anda bukan Israel, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Dalam kitab Wahyu 3 nomor 9 Anda disebut jemaat apa? Jemaat setan. Maka wajar Yesus mengusir. Itu sebenarnya Tuhan masih cinta kepada kalian. Kenapa? Tuhan masih menitipkan simbol-simbol di dalam Bible. Meskipun itu bukan firman Tuhan, tapi karena berdasar terhadap Al-Quranul Karim menerangkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar terhadap Nabiku Isa alaihissalam. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian palsu untuk mencelakakan Nabiku. Tapi aku Tuhan melindunginya. Aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Mereka ingin merubah Yesus utusan dirubah menjadi Tuhan. Tapi ketika mereka mencatat, Tuhan kemudian membalas catatan-catatan kalian dengan mereka dengan memalingkan tulisan itu sendiri untuk mereka sendiri. Jelas itu, Bang. Yesus mengaku diutus untuk siapa? Bani Israel. Ya, gimana? Tak mungkinlah Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan, Bang. Itu Tuhan tu terlepas daripada sifat membalas kejahatan, Bang. Salah ente. Tak Yesus, maha kasih Tuhan tu loh kalau gitu. Baik, dengarkan. Justru karena Tuhan maha kasih, maka Tuhan memberikan aturan sebelum menghukum. Yang salah pola di dalam agama Ariteng. Apa itu? Tuhan di dalam agama Kristen itu bukan Tuhan yang maha kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat manusia jatuh ke dalam dosa sebelum manusia itu dikandung ibunya. Dosa waris. Orang belum lahir sudah bawa dosa katanya. Hei, Tuhan apa ini? Saya belum makan sudah dibilang kenyang. Ajaran Kristen itu diajarkan dengan doktrin dosa waris manusia lahir membawa dosa. Setiap orang itulah dosa waris. Dosa waris kematian setiap orang katanya. Padahal dari awal manusia dicipta tidak pernah dijanjikan hidup kekal. Sebelum berdosa, manusia itu tidak akan mati. Tapi tolong tunjukkan dalilnya. Ini, yang lain diam. Saudara Nathan, Saudara Nathan, meja saya menghadap ke Anda sekarang. Ini semua orang akan mati. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Adam dicipta untuk kekal di Gan Eden. Kalau ada, saya turun sekarang Komal, besok saya nikah lagi. Mana tunjukkan? Bang, Tunjukkan kalau ada dalilnya. Dalilnya, saya minta. Aku menciptakan Adam untuk hidup kekal di Gan Eden, itu tunjukkan dalilnya. Kalau ada, saya turun malam ini, berhenti jadi apologet, besok saya nikah lagi. Ayo, mana? Mana tunjukkan dalilnya? Maka itu ada larangan makan buah pohon larangan. Apa pula? Mana dalilnya? Saya minta dalil. Mana dalil? Marilah kami menciptakan Adam untuk hidup kekal. Dalil mana? Dalil. Gantian Pakcik. Dalil. Pakcik di bawah gantian. Pakcik Nathan gantian. Dalil. Butuh dalil saya. Malah Tuhan mengatakan, silakan. Menyembah mungkin yang dikatakan dosa waris tu, setiap bayi yang dilahirkan itu berdosa, maksudnya tu kedepannya tu mungkin bila dia besar, takkan manusia tak boleh kalau begitu melakukan dosa kan? Maksudnya pasti manusia akan melakukan dosa. Kalau begitu pasti juga manusia akan melakukan kebaikan, betul? Betul? Tapi berarti ada juga dosa. Kalau begitu, kalau Tuhan Maha Kasih harus mengedepankan kemudian kasihnya. Adam mewariskan kemudian perbuatan baik kepada keturunannya. Betul? Iya. Kenapa dosa? Orang itu diwariskan harta. Coba saudara Pakcik, kalau Adam tidak makan buah baik dan jahat, apa yang terjadi dengan kita keturunannya? Bisa membedakan baik dan jahat tidak atau tidak? Bisa atau tidak? Saya tidak. Berarti kita jangan mengutuk Adam dong. Jangan menghina dengan mengatakan dia mewariskan dosa. Jangan memfitnah kakek kita dong.
Katakan, terima kasih wahai kakekku Adam, berkat engkau kami bisa membedakan antara jahat, baik dan jahat. Kalau sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka saudara Nathan akan hidup seperti monyet. Sedangkan sekarang Adam makan buah baik dan jahat, sekarang pun dia masih mirip monyet. Dia nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana hantu, mana manusia, mana Tuhan. Sedangkan Adam makan aja dia nggak bisa bedakan. Apalagi kalau Adam tidak makan, maka kita akan hidup seperti monyet. Monyet kenapa seperti monyet? Karena tidak bisa membedakan baik, buruk, dan jahat. Tidak bisa. Apakah monyet bisa membedakan baik dan jahat? Tidak bisa. Apakah babi bisa membedakan? Tidak bisa. Apakah asu bisa membedakan? Tidak bisa. Apakah manusia bisa? Bisa. Maka berterima kasihlah kepada Adam. Jangan kau mengutuk. Orang yang selalu mengutuk kemudian Adam itu adalah keturunan iblis. Mari saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Kejadian 3 nomor 15. Apa kata Tuhan di situ? Keturunanmu iblis akan bermusuhan dengan keturunan Adam. Jadi kalau ada manusia, kalau ada manusia kerjanya hanya memfitnah Adam, menghina Adam, mengutuk Adam, berarti itu bukti kalau dia adalah keturunan iblis. Itu dalil bang. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dan keturunannya Adam. Nah, keturunan Adam pasti membela Adam. Islam dong. Kristen mengajarkan dan diajarkan mengutuk Adam. Padahal di dalam kitab Kejadian 1:28, laki perempuan ku berkati mereka. Adam keturunannya diberkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam laki perempuan keturunannya ku berkati. Dari mana Kristen mendapatkan kemudian ilmu Adam itu dikutuk? Dari mana? Dari orang tuanya. Siapa itu? Sibilisisis. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah mengatakan, keturunanmu akan menjadi musuh bagi keturunan Adam. Jadi kalau ada orang Kristen mengimani Adam dengan fitnah Adam mewariskan dosa, berarti mereka adalah iblis yang hadir di bumi dalam rupa manusia. Atau paling rendahnya, mereka adalah manusia yang terjerat oleh iblis, sehingga mereka dijadikan iblis sebagai senjata-senjata untuk menggait manusia-manusia lain untuk ikut seperti dengan mereka. Halilintar. Bang Juma, tapi di Islam pun Nabi Adam tu kan melanggar perintah Tuhan di Islam tu, lalu diusir dari syurga. Kan di Islam pun sama. Okey. Kan di Islam pun Nabi Adam tu diusir dari syurga pasal melanggar perintah Tuhan juga. Okey. Jadi gini, saudara. Nabi Adam alaihissalam khilaf. Beliau Nabi Adam alaihissalam itu khilaf. Khilaf itu apa? Melakukan satu pelanggaran tanpa sengaja. Beliau dipengaruhi oleh iblis. Bukan berkongko-kongko dengan iblis, tapi dipengaruhi iblis. Yang berkongko itu iblis mempersembahkan korban di atas salib. Yang mengikutinya percaya kepada persembahan yang dilakukan oleh iblis. Tapi Adam tidak. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah apa itu yang tertulis? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam setelah melakukan kehilapan, Adam kemudian menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, dan Adam kemudian bertobat. Tobatnya diterima kemudian oleh Allah. Selesai kan? Kalau bertobat dan tobat diterima oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, apakah masih mengentaskan dosa kepada keturunannya? Jangankan kepada keturunannya, kepada dirinya saja kagak, apalagi kepada keturunannya. Selesai itu, clear. Lalu bagaimana dengan di dunia? Bung, sebelum Adam dicipta, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi mengatakan, baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami untuk menjadi pemimpin di atas bumi.
baik terhadap binatang yang ada di laut, di udara, di darat. Itu pas itu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku hendak menciptakan seorang manusia untuk menjadi pemimpin. Di mana? Di Eden, bukan. Di mana? Di Eden, bukan. Di mana? Di Eden, bukan. Tapi di bumi. Fil ardi khalifah. Menjadi pemimpin di bumi. Marilah kita, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dengan gambar kami untuk menjadi pemimpin di Eden. Oh salah, di bumi. Jadi itu skenario Allah. Skenario Allah menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di mana? Di bumi. Jadi dia keluar dari surga bukan karena kemudian dia harus tetap di sana, tidak. Tapi karena dia memang harus turun ke bumi. Karena sebelum dia dicipta, Tuhan sudah merancang untuk mengisi bumi ini dengan sosok penghuni yang bernama manusia untuk menjadi pemimpin menaklukkan alam bumi ini. Nah sekarang, sebelum Yesus sebelum Adam makan buah pengetahuan, dia tidak tahu baik dan buruk. Bisakah dia jadi pemimpin ketika dia tidak tahu baik dan buruk turun ke bumi? Tidak bisa. Apa buktinya? Dia nanti sadar kalau dia telanjang setelah dia memakan buah ilmu pengetahuan. Kalau Adam nih tahu dirinya telanjang saja, tidak. Bagaimana mau jadi pemimpin?